alat untuk meraih kehidupan dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa demikian? Sebab kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang hinanya dunia ini. Karena dunia oleh Nabi SAW diumpamakan seperti bangkai binatang. Karena lebih buruk lagi daripada itu, yaitu kotoran manusia. Sehingga para ulama menggambarkan kalau ada orang yang mengamalkan amalan akhirat, ibadah, amal soleh, tapi niatnya, tujuannya untuk meraih kesenangan dunia, seperti tahajud, tapi niatnya agar rezekinya lancar, seperti saum dan Kamis, tapi niatnya agar karirnya lancar, seperti zikir-zikir tertentu, salawat kepada Nabi SAW, itu amalan yang agung, tapi diniatkan agar jodohnya enteng atau mudah. Amal ibadah tapi diniatkan untuk dunia, mengamalkan zikir sekian kali agar dagangannya cepat laku. Ada nggak orang yang seperti itu? Banyak. Dalam kitab Tauhid dibahas dalam bab iradatul insan bi'amalihi dunya. Seseorang meniatkan dunia dengan amalan-amalan akhiratnya, dan itu termasuk kekurangan penyimpangan dalam masalah tauhid. Orang seperti itu, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, tauhidnya seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dengan perhiasan berlian yang mahal. Sendok itu miliaran nilainya, tapi dipakai nyidup kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok yang jadi alat, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Itu gambaran orang yang meniatkan dunia dengan amalan yang dilakukannya. Jadi dunia ini hina, sampai dikatakan seandainya dunia ini memiliki nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekornya, itu kan sangat rendah nilainya. Seandainya dunia senilai itu di mata Allah, saya orang kafir tak akan dikasih air walaupun seteguk. Tapi karena dunia ini hina, tak ada nilai dalam pandangan Allah, orang kafir pun dikasih dunia, dikasih kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan yang sejenisnya. Dari segi waktu, dunia ini hanya sesaat, hanya sementara. Usia kita panjangnya berapa sih? 70, 80. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu berkisar 60-70 tahun. Sedikit, jarang yang lebih dari itu. Yang kurang dari itu banyak. Anggaplah kita 100 tahun di dunia, setelah itu mati di alam kubur entah berapa ribu tahun, di akhirat selama-lamanya. 80 tahun itu singkat dibanding ribuan tahun, dibanding kehidupan abadi di akhirat. Dari segi kenikmatan, Nabi SAW menggambarkan nikmat dunia itu seperti jari yang kita celupkan ke lautan. Kita angkat lagi satu tetes yang jatuh lagi dari telunjuk kita, itulah kenikmatan dunia. Samudra yang maha luas, itulah kenikmatan akhirat. Jadi mana yang lebih kita minati, dunia apa akhirat? Akhirat. Tidak memiliki minat kepada dunia kecuali sekedar menjadikan dunia sebagai alat
untuk kebahagiaan di akhirat, itulah zuhud. Ada kesalahpahaman yang diungkap rata-rata oleh kalangan sufiyah yang menyatakan zuhud ini thariqahnya orang Allah, hanya orang Allah, orang spesial, para awliyanya, para nabinya itu nggak perlu zuhud. Kenapa? Karena makna zuhud kata dia, li'annahu habsun nafsi anil maladzudat wa imsakuha an fuduli syahawat. Karena zuhud itu menahan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan. Jadi orang yang zuhud, batinnya, jiwanya masih ada minat dan kecenderungan kepada dunia. Lahiriahnya ditahan, tapi batiniahnya ingin. Dan itulah jihad dan zuhudnya orang awam, kata beliau. Salah satu yang berpendapat seperti ini adalah Al-Abbas bin Al-Arif, seorang sufi yang kemudian dikritik pada Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, dalam kitab Tariq al-Hijratain. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, aqulu wa hadha al-kalam fihi nazar. Aku berkata, ucapan Al-Abbas bin Al-Arif ini itu perlu diperbincangkan. Karena apa? Manusia yang paling zuhud di dunia adalah Rasul SAW dan para sahabat. Beliau menyatakan dalam suatu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan, beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata beliau, kata Nabi SAW, mali wa mali dunya, ma ana fi dunya illa karaqibin istadhamma tahta syajarah thumma raha wa taraka. Gambaran antara aku dengan kehidupan di dunia adalah taubahnya seperti orang yang lewat lalu kepanasan menemukan pohon yang rindang. Orang itu istirahat berteduh setelah ngarirkeun capek. Setelah penatnya hilang, dia pergi lagi meninggalkan kembali pohon rindang tadi. Saat bertemu itulah kehidupan kita di dunia. Setelah itu kita pergi meninggalkan lagi untuk menuju akhirat. Nah, kehidupan kita di dunia itu kayak begitu. Tapi Nabi SAW orang yang paling zuhud di antara seluruh manusia, sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Amr bin As radhiyallahu anhu, ma ab'adu hadiyikum min hadi nabiyikum amma huwa fakana ashadun nas fid dunya wa antum arhabun nas fiha. Betul ya. Ini persaksian Amr bin As, seorang sahabat yang agung dan mulia. Kata beliau, betapa jauhnya kehidupan kalian dari petunjuk Nabi kalian. Adapun Nabi kalian beliau orang yang paling zuhud terhadap dunia, adapun kalian orang yang paling berminat terhadap dunia. Ini ungkapan Amr bin As diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ada juga hadis yang senada itu tapi diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in, antum aktsaru sholatan wa shauman wa jihadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum. Kalian ini orang yang lebih banyak sholatnya, lebih banyak saumnya, lebih banyak jihadnya dibanding para sahabat Nabi. Jadi para tabi'in sholatnya lebih rajin daripada para sahabat.
saumnya juga begitu, jihadnya begitu, tapi para sahabat jauh lebih baik daripada kalian. Kalau mereka bertanya kaifa dzalik, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa demikian? Dijawab, kanu azhar minkum fid dunya wa arqabu minkum fil akhirah. Mereka lebih zuhud dibanding kalian dalam masalah dunia dan lebih besar minatnya, semangatnya kepada akhirat. Jadi kualitas dari ibadah dan banyaknya pahala dari ibadah sangat ditentukan oleh kondisi hati, kondisi jiwa. Pernah saya ungkap di awal-awal kajian ini, orang sholat fardu yang 5 waktu, rukun Islam kedua, tapi ketika melaksanakannya kondisi hatinya lagi buruk. Apa akibatnya? Ada riya dalam sholat fardu, ada ketidakkhusyuan, sahur, padahal itu sholat fardu. Apa yang terjadi? Kena ayat fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholatnya kayak gitu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Sahun dia gambaran kondisi jiwa yang buruk. Karena buruk dia lalai dalam sholatnya. Karena buruk jiwanya dia ria di dalam sholat, maka bukan kebahagiaan tapi wail. Kalau Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagia orang beriman itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk ini gambaran orang yang kondisi jiwa. Nah, sekarang ada amalan yang enteng dibanding sholat fardu. Itu sholat sunnah syukur wudu, nggak wajib. Sunnahnya juga ghairu muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Tapi ketika orang melaksanakan sholat syukur wudu, kondisi hatinya bagus, apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, ma min muslimin yatawaddau fa asbagha fihi wudu'a thumma qama fa shalla fihi rak'atain lam yuhaddith fihima nafsuhu, lam yakun muqbilun 'alaihima biwajhi wa qalbihi. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, lalu dia berdiri sholat barokah. Sholat apa? Syukur wudu. Dan dia muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi, dia fokus kepada Allah di kedua rakaat itu dengan wajah dan hati. Dia khusyuk, dia ikhlas, dia all out. Kondisi hatinya lagi bagus. Apa kata Nabi SAW dalam hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, illa wajabat lahu jannah, kecuali wajib surga baginya. Di riwayat lain akan dihapuskan semua dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ini salat sunnah, ghairu muakkadah, tapi kondisi hatinya bagus, pahalanya jauh lebih banyak. Dijamin surga, dijamin semua dosanya diampuni walaupun sebesar sebanyak buih di lautan. Berbeda dengan yang sholat fardu tapi kondisi hatinya buruk. Akibatnya dia sahur, akibatnya dia ria. Apa konsekuensinya? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat seperti itu. Lihat, bukan dilihat dari bentuk amalannya, jenis amalannya, hukum amalannya, tapi dilihat dari kondisi hati orang ketika beramal seperti itu. Ketika menjelaskan hadis tentang la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Lalu dia menyatakan,
laukana li ahadikum mithlu Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud. Ada berapa kilo? Bukan kilo lagi, tontonan. Bukan untuk ditonton, maksud tontonan bobotnya pasti bertonton. Itu kalau diuangkan bisa bikin negara sendiri kalau ada orang yang punya emas sebesar gunung Uhud. Kalau salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kalau kalian infakkan di jalan Allah, maka tidak akan pahalanya menyamai infak salah seorang di antara sahabat, walaupun mereka itu berinfak dengan 1 mud gandum atau setengahnya. 1 mud itu kalau 2 tangan kita disatukan, disidukan ke gandum, ini 1 mud. Atau setengahnya cuma segenggam gandum. Gandum kalau diuangkan 1 mud atau 1 kilo atau setengah kilo berapa? Belum tentu 10.000 ya. Mereka infak dengan uang senilai 10.000, kita infak dengan emas sebesar gunung Uhud, pahala mereka masih jauh lebih gede daripada infak kita dengan gunung Uhud, dengan emas sebesar gunung Uhud. Apa yang menjadi penyebab? Hati. Kalau kita infak apalagi sebesar gunung Uhud berupa emas, hatinya itu dipikir-pikir sayang juga kan gitunya. Itu bisa dipakai nikah, itu bisa dipakai beli mobil semewah apapun kan gitunya. Tidak plong gitu. Adapun perasaan karena menghina dan rendah terhadap dunia, maka infak sedekah itu seperti kita BAB. Begitu BAB nggak pernah difikirkan nggak pernah begitu. 12 saja sudah nggak jadi pikiran ya. Bahkan sebaliknya, apabila masih ada kekayaan dalam dirinya yang belum diinfakkan, resah gelisah. Itulah yang menjadi penyebab. Dari keterangan tadi, apabila Nabi SAW dan para sahabat merupakan orang yang paling zuhud di kalangan manusia terhadap dunia, berarti zuhud ini bukanlah tariqah orang awam semata-mata, tapi sebuah konsep hidup yang dimiliki oleh manusia-manusia terbaiknya. Inilah penjelasan tentang bahwa zuhud adalah sebuah amalan hati yang luar biasa. Ada 4 jenis zuhud. Dari keempat ini, poin mana yang sudah kita miliki? Pertama, zuhud yang wajib dilakukan bagi semua orang. Siapa yang tidak zuhud dalam hal ini, kita bergelimang dalam dosa. Zuhud yang pertama, az-zuhud fil haram bitarkihi wa huwa wajibun ala kulli muslim wa huwa zuhudul awwal. Pertama, zuhud terhadap perkara yang haram. Apa arti zuhud? Tidak memiliki minat, tidak memiliki keinginan. Zuhud terhadap perkara yang haram dengan cara meninggalkan. Dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan inilah zuhudnya orang awam. Wajib kita tinggalkan apapun yang Allah haramkan, walaupun menyenangkan. Judi menyenangkan, terus apalagi mabuk menyenangkan, zina apalagi menyenangkan, apalagi bergibah menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Asik kalau udah gibah. Acara yang paling tinggi ratingnya di TV adalah acara gibah. Makanya
mewah, judulnya macam-macam. Ada infotainment, ada apa lagi, cross check, ada macam-macam. Itu rasanya tertinggi, isinya gimana? Maka wajib kita ini zuhud dari hal itu, dari perkara yang haram. Siapa yang masih suka dan mengamalkannya berarti dia bergelimang di dalam dosa. Kedua, az-zuhud fi syubhat, wa huwa ma tarku ma yashtabihi 'ala al-'abdi hal huwa halalun am haramun, wa huwa zuhdul wara'iyyin wa yusamma zuhdus salam. Kedua, zuhud terhadap perkara yang syubhat. Yang syubhat itu sama. Apa ini halal, apa ini haram, apa ini boleh, apa ini tidak, apa ini maslahat, apa ini madarat, syubhat. Wajib zuhud dalam arti meninggalkannya. Karena Rasul SAW menyatakan faman waqa'a fi syubhat fawaqa'a fil haram. Siapa orang yang terjerumus ke dalam yang syubhat, dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Maka wajib meninggalkan yang syubhat walaupun kadar kewajibannya tidak segede meninggalkan yang haram tadi. Dan kedua inilah zuhudnya orang-orang yang wara', atau disebut juga zuhudus salamat. Zuhud dalam rangka meraih keselamatan. Yang syubhat tadi belum tentu haram, mungkin halal, mungkin juga haram. Agar selamat, bisi itu haram dan tinggalkan gitu. Inilah zuhud yang kedua. Jadi zuhudnya orang-orang yang wara'. Kalau yang pertama zuhudnya orang awam. Ketiga, ini yang lebih baik daripada dua yang pertama, yaitu apa? Az-zuhud fil fuduli minal mubah, wa huwa ma yafdilu an qudratil hajah minat ta'am wasyarab wal libas wa nahwi dzalik, wa huwa zuhudul khawas. Yang ketiga ini adalah zuhud dalam perkara-perkara yang mubah, yang berlebih-lebihan, yaitu melakukan yang mubah melebihi dari kadar yang dibutuhkan, baik itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, atau barang-barang yang biasa kita butuhkan yang hukumnya mubah, atau perilaku perbuatan yang hukumnya mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam itu bisa menimbulkan madarat, maka berlebihan. Cukup setengah piring, ada berlebih-lebihan 2 piring, 3 piring. Kalau 2 piring, 3 piring, berarti makannya bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk menikmati, melampiaskan syahwat terhadap kelezatan makanan. Dan ini pasti ada efek. Efeknya apa? Kunci. Dan kalau sudah kunci, nanti macam-macam untuk penyakit datang, ya enggak? Ibarat umpamanya kita berat badannya ideal, tapi jalan kemana-mana selalu bawa ransel 10 kilo. Apa yang terjadi? Membebani tubuh, ya enggak? Akhirnya sendi-sendinya rapuh nanti, sakit. Akhirnya nafasnya tersengal-sengal. Akhirnya kerja jantungnya harus lebih ekstra lagi. Kalau ransel bisa dicopot, bisa diapa? Bisa diturunkan ringan lain. Nah, kalau sekarang yang nempel 10 kilo itu kelebihan berat badan, nempel secara merata atau lebih banyak lagi di area perut kemana-mana.
merusak bagian dalam organ tubuh dan pasti juga menimbulkan banyak keluhan. Itu kan motor. Jadi makan 2-3 piring mubah boleh, tapi itu di luar atau di atas dari kebutuhan utama. Maka zuhud terhadap hal itu termasuk zuhud yang terpuji. Umpamanya apa yang biasa kita pakai HP, bahkan ada yang 20 juta, 30 juta. Penggunaannya sama nggak dengan yang 1-2 juta? Sama, cuma gengsinya beda, penampakannya, penampilannya beda, fungsinya sama. Yang pokoknya kan paling bisa telepon, WA, video gitu. Itu bisa dilakukan oleh HP yang 1-2 juta, bisa. Tapi kita beli yang 30 juta. Apa yang dicari dengan hal itu? Gengsi, gaya hidup. Tidak dosa selama halal, selama uangnya juga halal. Tapi itu fudulul mubah. Artinya fudulul mubah berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Disunnahkan kita zuhud terhadap hal itu. Tidak haram, tidak wajib zuhud dalam hal ini. Tapi kalau kita zuhud dalam masalah ini, maka ini lebih utama, dan itu adalah zuhudnya orang-orang yang khawas. Ada nggak resiko keburukan dari tidak zuhud terhadap fudulul mubah? Ada. Itu apa? Tadi dia nanti terobsesi menikmati kelezatan dunia. Keduanya ada unsur ujub dengan kelebihan kemampuan dia di dalam perkara-perkara duniawi. Dan lebih jauhnya lagi ada takabur, lebih jauhnya lagi ada terlalaikan dari kewajiban-kewajiban, ada lebih jauhnya lagi dia meremehkan, menghinakan orang yang kurang dalam aspek duniawi. Itu resikonya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur. Lalu orang bertanya, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu husnan wa na'nahu husnan. Wahai Rasulullah, ada orang suka pakai baju yang bagus kemudian sendal bagus. Itu takabur bukan? Kata beliau, tidak. Tapi al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu batarul haqq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Inilah yang ketiga. Zuhud yang ketiga, zuhud terhadap perkara-perkara atau berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Keempat, dan ini yang paling tinggi, paling utama, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang spesial, orang-orang khusus. Apakah yang keempat ini? Zuhudul abdi fima yushghiluhu 'anillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa zuhudul 'arifin. Ini yang susah. Zuhudnya seorang hamba terhadap apapun yang bisa memalingkan dia dari Allah. Perkara mubah pun dia hindari kalau itu bisa memalingkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Ngobrol-ngobrol dengan sesama manusia mubah selama isinya baik, nggak ada ghibah, nggak ada celaan, nggak ada hal-hal yang menyimpang. Tapi kalau ngobrol berkepanjangan sampai
memalingkan dia, menyibukkan dia dari diri Allah Azza wa Jalla, maka itu dihindari oleh orang-orang yang spesial tadi. Berkata Imam Ash-Shibli ketika ditanya tentang zuhud, beliau menyatakan az-zuhud an tazhada fi ma siwallahi ta'ala. Zuhud itu adalah engkau tidak memiliki minat terhadap apapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, az-zuhud ala thalathati awjuh. Zuhud itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Kalau tadi 4. Kalau Imam Ahmad mengatakan ada 3. Sebenarnya nggak ada beda, cuma klasifikasinya aja, jenis-jenis amalannya yang sedikit berbeda. Kata beliau, tarkul haram wa huwa zuhdul awwal, wa tsani tarkul fudul minal halal wa huwa zuhdul khawas, wa tsalits tarku ma yushghilu anillah wa huwa zuhdul arifin. Pertama, meninggalkan yang haram. Di dalamnya terkandung meninggalkan yang syubhat, karena beliau menyatakan syubhat itu haram. Lebih utama untuk dihindari. Dan inilah zuhud yang orang awam. Yang kedua, zuhud dari perkara-perkara atau berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Berlebih-lebihan dalam hal makan, berlebih-lebihan dalam hal minum, tertawa, ngobrol-ngobrol, walaupun obrolannya itu tidak ada yang madarat, tidak ada yang haram, tapi menghabiskan banyak waktu. Berlebih-lebihan dalam belanja kebutuhan melebihi kebutuhan pokoknya. Tas cukup yang ratusan ribu, sejuta, tapi karena ada gengsi yang harus dikejar, beli yang 200 juta, yang 500 juta. Ada tas harga itu, ada luar biasa. Jilbab umpamanya, ada yang hanya umpama ratusan ribu, tapi karena mengejar gengsi yang branding, akhirnya apa? Akhirnya pengajian jadi ajang pamer. Pamer kendaraan, pamer tas, pamer merek jilbab, pamer HP. HP-nya 3 dikeluarkan semua. Pamer jam tangan, pamer segala yang bisa dia pamerkan di bawah. Sampai ada tuh satu pengajian yang saya pernah isi, dan setelah sekian tahun baru ketahuan. Tempat duduk di masjid juga dikakling-kakling. Ada ring 1 yang dekat dengan ustaz. Untuk siapa? Untuk orang yang pakai mobil harganya di atas 1 miliar. Ring 2 ratusan juta. Ring 3 di bawah 500 juta. Kalau pakai Grab di luar di teras. Ini lucu apa pokoknya. Tapi itu realnya. Kalau yang pakai Grab, apalagi pakai angkot itu, datang lebih dulu, nggak bisa di depan. Apa dong? Bukan pakai Grab ke sininya. Benar aja. Dan begitu teman-teman, dengan memandang orang itu dari aspek apanya? Harta. Jadi yang kedua adalah zuhud terhadap berlebih-lebihan dalam perkara yang halal, yang mubah. Dan yang ketiga, zuhud meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan dari Allah Azza wa Jalla, dan itulah zuhudnya para arifin. Ada rincian tentang poin ketiga atau poin terakhir tadi. Karena ini disalahfahami, dijelaskan secara keliru oleh pihak tertentu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadha an-naw' min az-zuhud
fima yushghil 'anillah mujmalun yahtaju ila tafsir. Fa inna as-sufiyya qad yuriduna bihi nisyan al-makhluqin wa 'adami shuhudiha aw inkari wujudiha, wa kilahuma laysa bisahih, wa in kana yarji'u ila wahid min ats-tsalatsa fa huwa al-haqq. Adapun jenis yang ketiga, yaitu zuhud terhadap perkara-perkara yang bisa memalingkan dari Allah. Ini sifatnya masih global, perlu dirinci. Kenapa? Karena kalangan tertentu, kalangan sufiyah memaksudkan poin ini adalah dengan cara melupakan makhluk. Ya, perlu berinteraksi dengan makhluk, lalu menjauhi dunia dengan cara yang melanggar syariat. Dan ini yang terlarang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia fokus ibadah, gak mau gaul sama orang, gak mau peduli lagi kepada keluarga, gak mencari nafkah untuk dirinya, akhirnya istrinya, anak-anaknya, bahkan meninggalkan menikah. Karena menikah ada unsur menikmati kelezatan dunia. Karena mencari harta ada kecenderungan hati terhadap kenikmatan dunia, dan itu adalah makhluk yang bisa memalingkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya dia tidak bermuamalah dengan sesama manusia. Apa akibatnya? Banyak ayat yang diabaikan, banyak hadis yang dilanggar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang berinteraksi bermuamalah dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka. Interaksi itu menimbulkan adanya resistensi, adanya senggolan, adanya gesekan dengan orang, kan? Gak semua orang baik. Banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang julid, banyak orang yang iri, yang dengki, lalu menyakiti, kan gitu ya? Apa sikap kita? Sabar. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar dalam menghadapi gangguan mereka lebih baik dibanding seorang mukmin yang berinteraksi dengan tidak berinteraksi dengan orang dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid dan ibadah wajib diaplikasikan dalam bentuk muamalah dengan sesama manusia. Adanya interaksi saling tolong menolong. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifa, falyukrim jaro. Siapa yang beriman kepada Allah dan nanti akhir, jaga mulut, bicara baik atau diam, muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu muamalah, itu interaksi dengan orang, itu aplikasi iman. Nabi SAW menyatakan, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah akan selalu tolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nabi SAW menyatakan, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia itu interaksi. Ahabbu ibadillahi ilallah anfa'uhum. Manusia hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling memberikan banyak manfaat untuk orang. Sampai Nabi menyatakan, "Ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, atau takshifu anhu kurbatan, atau taqdi anhu dainan, atau tatradu anhu ju'an." Amal yang paling Allah cintai membahagiakan orang lain.
memberikan, memasukkan kebahagiaan terhadap hati sama muslim, melepaskan mereka dari kesulitan, menghilangkan rasa lapar dari diri mereka, melunasi atau melunaskan hutang mereka. Dan itu interaksi, itu amal yang paling Allah cintai. Coba kalau zuhud versi yang tadi, meninggalkan dunia sama sekali, banyak ayat hadis yang tidak teraplikasikan dengan sikap seperti itu. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, wa laysa zuhud fi dunya bi firaqil yad minal mal bal zuhud fil qalb wa dhalika bi an la yakuna al-qalbu muta'alliqan bi hubbi dunya bal yakunu ta'alluquhu billahi wa ta'atihi sawa'un kana yamliku syai'an min mata'i dunya am la fa inna zuhud qad yakunu ma'al ghina wa qad yakunu ma'al faqr. Zuhud itu, zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak mau memiliki harta sama sekali, bukan. Tapi hartanya tidak disimpan di dalam hati, tapi di tanah. Zuhudnya berupa hatinya tidak terkait dengan kesenangan dunia, keterkaitannya dengan ketaatan kepada Allah, baik dia punya uang ataupun tidak. Zuhud bisa dilakukan di tengah bergelimangnya kekayaan atau di tengah kefakiran. Lihat, para nabi ada yang kaya raya. Siapa nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Nggak ada yang bisa melebihi. Kerajaannya juga dari emas satu ya. Kita mau emas disimpannya di berangkas, cuma satu peti saja. Nabi Sulaiman dipakai kerikil, diinjak-injak, emas tuh. Tapi apakah beliau tidak zuhud? Beliau manusia yang paling zuhud pada zaman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dua raja yang kaya, tapi yang paling zuhud pada zamannya. Demikian juga Nabi SAW, beliau bisa kaya, bisa kalau mau. Beliau itu kalau sekali perang, seperlimanya harta milik beliau, ghanimah. Seperlima dari ghanimah milik beliau. Beliau pernah memiliki apa? Ternak memenuhi padang. Ada orang kafir yang melihat kayak seneng gitu. Oleh Nabi ditanya, tuhibbu, dan kamu senang nggak kepada ternakku? Ya. Kamu mau? Mau. Ambil aja. Berapa? Semua. Ya ambil semua. Ada orang kafir yang nggak dikenal. Kalau dinilai dengan uang miliaran itu, tidak disyaratkan ambil asal masuk Islam. Enggak. Tapi apa akibatnya? Dia kirim ternak-ternaknya ke kampungnya, orang-orang menyambutnya dengan kaget. Yaitu orang ini berkata, Ayyuhan nas aslimu fa inna Muhammadan a'ta'a lam yashkur faqr. Wahai manusia, Islam kalian, karena Muhammad memberikan dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Sedang untuk Islam hanya dengan cara seperti itu. Lalu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW disebut wa kana la yaruddu syai'an asailan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban ma yasurruni illa alla tamurru alayya thalatha layalin wa indi minhu syai'un illa syai'an ursiluhu lid-dayn." Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku gak suka kalau selama 3 hari emas itu masih ada sisa walaupun sedikit. Siapa aku infakkan, akan aku sodakokan, kecuali sesuatu yang aku canangkan untuk bayar utang, karena utang wajib.
Jadi beliau itu kalau punya emas sebesar gunung dijamin sebelum 3 hari sudah habis. Bukan dibelanjakan, tapi diapakan? Disedekahkan, diinfakkan. Itu zuhud. Lihat Abu Bakar, lihat Utsman, lihat Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang kaya, di tengah kekayaannya mereka itu juga zuhud. Jadi zuhud tidak identik dengan miskin, tidak identik dengan kumuh, dengan pakaian yang compang-camping. Zuhud tidak identik dengan terus saja berzikir, berdoa, tidak peduli kepada lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan. Zuhud itu amalan hati. Berupa apa? Hatinya tidak terkait dengan dunia dan kemewahannya, tapi dunianya dijadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Berkata Abu Muslim Al-Khulani rahimahullah ta'ala, kata beliau, Laisa az-zahadatu fid dunya, laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wa la idha'atil mal. Innama az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi aydillah aw mimma fi yadayk wa idza usibta bi musibatin kunta ashadda raja'an di ajriha wa dakhriha minha law baqiyat lak. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal, bukan menjauhi harta, tapi zuhud terhadap dunia adalah apa yang ada di sisi Allah lebih kalian inginkan daripada harta yang ada di tangan kalian. Apa yang ada di sisi Allah? Pahala, ampunan, ridhonya, cintanya, rahmatnya, itu yang ada di sisi Allah. Itu yang lebih kita sukai dibanding harta yang ada di tangan kita. Makanya kalau harta ini bisa ditukar dengan rahmat Allah, ampunan Allah, pahala Allah, dia akan tukar. Maka dia infakkan, dia sedekahkan, dia pakai tutulung kalau butuh, tatawan kalau susah, menerima kepada manusia. Itu maknanya infak dan sedekah. Dengan dikeluarkannya harta, zakatnya, infaknya, sedekahnya dipakai menolong orang, teraihlah apa yang ada di sisi Allah berupa apa? Pahalanya, berupa ampunannya, kasih sayangnya, rahmatnya, keridhoannya, surganya. Nah, dari sana orang yang zuhud dia lebih suka meraih pahala Allah dengan menginfakkan zakat, infak, sedekah dari hartanya, karena apa yang ada di Allah jauh lebih dia inginkan daripada harta. Terlebih dia meyakini apa yang diinfakkan dari hartanya Allah akan ganti berkali-kali lipat. Setiap kali dia keluarkan uang, dia setelah itu datang dengan jumlah yang lebih banyak. Nabi SAW menyatakan, anfiq tunfaq, berinfaklah kalian akan diberi infak oleh Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu biji, satu benih. Dari satu benih ini tumbuh 7 batang. Setiap satu batang melahirkan 100 benih. 100 benih dari satu batang. Ada 7 batang berapa? 700. Satu benih jadi 700 benih. Satu kali infak Allah ganti 700 kali. Itu di dunia. Bukan di akhirat beda lagi. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan di akhirat ada pahala yang sangat besar. Kenapa infak sedekah oleh Allah disebut
memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Memberi pinjaman yang baik itu infak dan sholat. Kenapa? Karena dalam syariat Allah pinjaman itu wajib dikembalikan, wajib dibayar. Orang yang infak seolah-olah memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dan Allah pasti membayarnya dengan berlipat-lipat. Karena itulah diistilahkan dengan memberi pinjaman yang baik, karena mengandung unsur kepastian dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar daripada yang diinfakkan dan disedekahkan. Yakin akan hal ini orang yang zuhud enggak merasa sayang terhadap hartanya dalam hal infak dan sedekah. Makanya mereka yang meyakini hal ini, kalau umpamanya ada sebuah keperluan besar yang baik dan mendesak, nilainya sangat besar, ratusan juta, apa yang dia lakukan? Bukan mencari proyek, bukan mencari pekerjaan, bukan mencari peluang, tapi lihat harta yang dia punya berapa, dia infakkan, dia sedekahkan. Dia yakin Allah akan mengganti, dan itu betul. Ada seorang kawan ini punya kawan. Kawannya ini, kawan yang kedua ini, dulu sering dibantu oleh kawan yang pertama. Nah, lalu berkembang waktu masih bujang keduanya. Kawan yang pertama kaya, kawan yang kedua ini kurang mampu, tapi sudah sering dibantu. Dua tumbuh besar, tumbuh dewasa. Kawan yang kedua ini lebih makmur daripada yang pertama. Dan setiap Ramadan dikirim, ditransfer tanpa pemberitahuan. Tapi kan ada notifikasi ting kesananya ya, kemana? Ke HP dulu ada yang masuk, dilihat, oh dari si fulan, sahabat saya dulu, ya sudah, kata dia begitu. Suatu saat waktu Ramadan mau lebaran, si kawan ini yang pertama ini bingung. Dia punya uang 50.000, disuruh oleh istrinya beli untuk takjil. Asar dia kemana itu ke masjid, di masjid pada asar ada orang yang merokok gitu. Kakek ditanya, kakek kenapa kayak sedih? Iya, istri saya dan 3 cucu saya ini sudah berhari-hari makan sahur dan ini tidak nasi, hanya mengharapkan takjil dari masjid saja. Ternyata ini hanya ada unsur 50.000 untuk takjil istri dan anak-anaknya, dia kasih gitu. Dengan keyakinan dia orang itu lebih membutuhkan. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia bingung mau pulang. Istri anaknya menunggu, sebentar lagi maghrib, dia pusing. Tapi dia lebih suka, mungkin si bapak tadi itu lebih sumringnya dengan uang 50.000. Lagi pusing penting bunyi, dilihat ada transfer masuk, dan yang masuknya berapa? 5 juta, 50.000 jadi 5 juta, berapa kali Pak? 100 ya? 100 kali Pak. Langsung dia sujud syukur. Betul ya, janji Allah itu kontak, gak sampai jam-jaman tuh. Saya infak 50.000, masuk 50 juta, masuk 5 juta. Dilihat, oh sahabat saya. Dia tidak memberitahu, tapi dari notifikasi mutasi rekening kan ada nama si pengirim, langsung sudah syukur. Nah seperti itu. Akhirnya dia bisa pulang ke rumah melebihi dari ekspektasi dia. Tadinya hanya membeli apa?
tajir saja untuk istri dan 3 anaknya. Dia sekarang bisa beli ini, beli untuk lebaran. Istrinya begugin, kok dari mana? Oh, kan cuma 50.000. Akhirnya dia ceritakan seperti tadi. Ya, lihat bagaimana benarnya janji Allah terhadap orang yang yakin. Karena itulah maka berkata Abu Muslim Al-Khulani tadi bahwa zuhud terhadap dunia adalah apa yang ada di sisi Allah lebih dia sukai daripada harta yang ada di tangannya. Wa idza usibta bi musibatin, kalau kamu ditimpa suatu musibah, yang ada dalam benakmu sebagai orang yang zuhud adalah keuntungan pahala dan gugurnya dosa dari musibah itu, bukan kerugian. Maka dengan musibahnya dia tersenyum. Kenapa? Yang dibayangkan bukan sedihnya, bukan kerugiannya, bukan penderitaannya, tapi keuntungan dari musibah. Begitu musibah dia terima, dia tersenyum. Dosa saya gugur dengan musibah ini. Terus doa saya lebih makbul dengan musibah ini. Terus pahala Allah dilimpahkan dengan jumlah yang tidak terkira. Dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dengan musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik. Terus ada optimisme. Kenapa? Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. 2 kalimat lafaznya persis diulang 2 kali. Apa maknanya? Setelah 1 kali kesulitan, Allah akan berikan 2 kemudahan, 2 kebahagiaan. Musibah ini kesulitan. Allah nggak pernah ingkar janji setelah musibah ini berlalu dipastikan Allah akan berikan 2 kebahagiaan. Saya sekarang sedang menunggu 2 kebahagiaan yang Allah pasti akan berikan kepada saya, dan saya tidak tahu bentuk kebahagiaannya itu apa. Pasti itu akan datang. Tuh, itu yang muncul dalam pikiran orang yang zuhud ketika memperoleh musibah, bukan kerugiannya, bukan kesedihannya, bukan penderitaannya yang dia pikirkan ketika memperoleh musibah, tapi keuntungan yang jauh lebih banyak daripada kerugiannya. Maka di tengah musibahnya dia tersenyum karena optimisme yang muncul dalam dirinya memperoleh banyak keuntungan di balik musibah tersebut. Karena itulah sekali lagi, zuhud bukan menjauhi dunia. Bahkan ketika orang menjauhi kesenangan dunia dalam rangka fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, padahal kesenangan dunia tersebut menjadi media untuk meraih ridha Allah, maka orang itu terlarang untuk menjauhi dunia yang Allah syariatkan untuk dijalani. Contohnya apa? 3 orang sahabat datang kepada para istri Nabi, nanya, gimana sih amalan yang dilakukan oleh Nabi di rumah siang atau malam? Kan yang tahu hanya istri Nabi kan? Dijawab, kalau malam beliau tidur, tapi sepertiga akhir malam bangun tahajud. Kalau siang gimana? Kadang sama, kadang tidak, sunat maksudnya. Terus apa yang dilakukan di rumahnya? Kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu istrinya, suka mengutin sampah. Cuma dipastikan Nabi tidak pernah ngepel di rumah. Tahu kenapa? Tanah, tapi disapu iya. Suka menambal pakaian yang sobek atau menyambung tali sendal yang putus. Karena fi mihnati ahli. Itu sunnah Nabi SAW, suka bantu istrinya di rumah. Kalau para imam, para bapak mendengar ucapan sunnah Nabi, yang terbaik dengan poligami. Itu sunnah bukan? Ya, sunnah. Tapi bukan hanya itu. Nyupir itu sunnah Nabi, cuci piring, ngepel, bantu masak, bantu cuci pakaian, itu sunnah Nabi SAW. Ya, awat sunnah itu.
nanti malam saya tidak akan tidur, sholat semalam. Ingin melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya setiap hari saum sunnah. Nabi kadang saum, kadang tidak. Yang ketiga, saya tidak menikah. Karena nikah itu ribet, harus ngurus istri sebantu-bantu, dan itu mengganggu ibadah. Saya fokus ibadah, yang menikah dalam rangka untuk fokus ibadah. Niatnya bagus, caranya menyelisih sunnah Nabi SAW. Dipanggil oleh Nabi SAW sampai berita ini, lalu dikatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata demikian. Dijawab benar. Lalu beliau menyatakan, fa wallahi ana akhsyakum billah wa atqakum billah. Demi Allah, aku lebih bertakwa kepada dibanding kalian. Aku lebih takut kepada dibanding kalian. Yang benar kalian ibadah kalian kan gak ada apa-apanya. Tapi aku sholat malam, tapi aku pun tidur. Pada malam hari ada hak Allah yang harus ditunaikan. Ada hak kita, badan kita yang harus ditunaikan. Yaitu apa? Tidur, istirahat hak kita. Kalau setiap malam tahajud semalaman, siangnya saum selama siang, amruk badan kita, ya kan? Tolim kepada diri sendiri. Aku sholat tapi aku pun tidur. Aku saum, kadang-kadang aku tidak, dan aku menikahi beberapa wanita. Kalau di akhir hadis beliau menyatakan, faman raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku ini, dia bukan umatku. Ya, orang ini mau zuhud dengan cara yang salah, menyimpang dari sunnah Nabi SAW, meninggalkan perkara dunia. Yang perkara dunia itu Allah syariatkan untuk dijalani sebagai bagian dari syariat. Menikah bagian dari syariat, tidur bagian dari syariat. Karena Allah menjadikan malam untuk tidur, ya, makan di siang hari itu bagian dari syariat. Kulu washrabu wala tusrifu, hanya jangan berlebih-lebihan. Maka di saat ini yang disyariatkan dijauhi, walaupun dalam rangka zuhud terlarang. Maka kita mengetahui zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan menjauhi harta, tapi menggunakan seluruh dunia yang Allah mudahkan untuk kita jadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah yang namanya zuhud, ya. Cukup ya penjelasan kita tentang jenis zuhud ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang mau ngangsung boleh, bapak-bapak lanjutkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Afan ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sholat syuruk, dan kapan saja boleh kita sholat syukur? Mungkin syukur mensyukuri nikmat, syukur terhadap syukurnya kepada Allah, penyebabnya kita bisa mensyukuri nikmat yang ada. Kita syukur dalam bentuk apa? Melakukan sholat sunat barokah, sewu. Apa yang dibaca ya sama, kita Fatihah, kuliah, rakaat pertama, rakaat keduanya Fatihah dan Al-Ikhlas. Sudah, itu namanya syukur. Kapan dilakukan? Setiap selesai wudu. Apa faedahnya? Banyak. Tadi khusyuk dan ikhlas, dosa diampuni, dinyanyikan surga. Nabi SAW ketika Mi'raj mendengar
suara terompahnya Bilal. Dia bertanya, Bilal, aku mendengar langkah-langkah suara kaki di sana. Apa yang kamu lakukan? Apa kata beliau? Ya Rasulullah, tidaklah aku batal. Kecuali aku pasti berwudu, walaupun masih jauh dari waktu sholat. Jam segini udah batal, langsung wudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku langsung sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Yang disebut dengan sholat syukur. Jadi setiap wudu kita langsung sholat 2 rakaat, ya. Itu dibolehkan dan sangat baik. Dan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang khawas itu orang-orang khusus, orang-orang spesial, para wali Allah, para ulama, orang-orang soleh itu khawas. Lawannya awam orang-orang biasa. Orang khawas orang-orang yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang diberikan limpahan rezeki, namun dalam mensedekahkan hartanya tidak spesial, misal senangnya itu bukan sedekah, maksiat. Nyawer itu hidupan kan ya, penyanyi, dia ikut joget besar. Itu bukan informasi, maksiat. Senang menyawer saat kumpul dengan teman-teman. Isinya pun tidak melarangnya, apakah harus seperti istirahat. Jadi pas teman kumpul, lalu uangnya berburu gitu. Ada yang gitu. Itu nyawer ya. Tapi nggak nyanyi kan? Ya kalau kumpul dibagi ya bagus, masalah. Selama kebutuhan pokok istri dan anak terpenuhi terlebih dahulu. Jangan sampai isi anaknya kelaparan. Dia bagi-bagi ke teman-teman. Ingat, sedekah dengan pahala terbesar adalah kepada istri dan anak. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu infakkan untuk di jalan Allah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk fuqara dan masakin atau anak yatim, dibanding 1 dinar yang kamu infakkan kepada istri dan anakmu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu sedekahkan untuk istri dan anak. Sedekah terafdal dengan pahala tertinggi adalah kepada istri dan anak. Karena itu dia tanggung jawabnya wajib. Kalau itu diabaikan dosa. Kafa bil mar'i ithman idza tayyiba. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa besar bila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawab. Istrinya tidak dinafkahi, anaknya tidak diberi, dosa dia. Teman-temannya disawer, teman-temannya dibagi, ya. Yang jelek bukan nyawer ke temannya, tapi yang jelek mengabaikan istri dan anak. Tapi kalau istri anaknya sudah lebih dari cukup, hartanya masih banyak, boleh dia bagikan. Terutama yang fuqara dan masakin, itu bagus. Apakah itu termasuk istidraj? Nah, istidraj itu tetap memperoleh limpahan Allah walaupun dia ahli maksiat. Dia terus-terusan mengabaikan kewajiban sholat, pulang-pulang bahkan ditinggalkan pekerjaannya, mabuk, judi, hibah. Tapi kekayaannya melimpah terus. Dia menganggap itu anugerah dari Allah, itulah istidraj. Apakah suami yang sudah diajak istri untuk kajian
namun tidak bersemangat ikut karena terpaksa. Apakah istri dibolehkan datang sendiri ke kajian sementara suami tidak paham akan agama? Selama istri ke kajian itu tidak meninggalkan kewajiban kepada suami kepada anak, boleh walaupun sendirian dan tidak sampai pada taraf sama. Istrinya, suaminya itu silakan kamu ke kajian karena suaminya memperoleh manfaat dari ngajinya istri. Apa? Istri jadi solihah, nggak berani dibantah, nggak berani melawan, lebih perhatian, lebih bagus servisnya, jadi senang. Jadi ayo ngaji yang ngaji, tapi dia enggak. Boleh istri tersebut ngaji, bagus, bukan boleh ya, bagus. Ketika istri safar bersama teman yang usianya di atas, suami mengizinkan, apa hal tersebut berdosa? Istrinya dosa, suami yang mengizinkannya juga dosa. Perempuan yang boleh safar tanpa mahram walaupun bersama para wanita yang lain. La yahilu li imra'atin an tusafira fawqa thalathi layali illa ma'a ma'ruf. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali dengan mahram. Tapi suaminya tidak, suami ikut dosa, meridhoi sebuah kemaksiatan ya. Terus suaminya yang mengantar, menemani atau melarang, jangan nanti aja kalau saya sempat, saya sekarang di sini. Orang tua saya sudah meninggal semua dan kakak-kakak saya ada 7 orang. Mereka belum pernah umroh. Alhamdulillah sekarang saya punya uang, tapi saya bingung lebih utama membayar ibadah haji untuk orang tua atau memberangkatkan umroh salah satu kakak. Tapi saya juga takut kalau saya ada umroh satu kakak nanti yang lain iri. Pertama, hajilah dulu untuk dirinya. Kalau tidak, minimal umroh untuk dirinya. Setelah dia pernah umroh atau haji untuk dirinya, haji karena orang tua. Dengan syarat dia sendiri sudah haji terlebih dahulu ibadah. Ya, itu lebih utama. Apalagi kalau mengumpulkan satu kakak yang lain iri. Kalau itu bisa diantisipasi, bilang ke kakak gilirannya. Bulan ini kakak yang suruh, bulan depan kakak yang kedua, terus sampai 10 bulan. Setiap bulan mengumpulkan. Begitu saja. Ya. Karena kalau semuanya bersama, uangnya nggak cukup. Giliran setiap bulan satu. Karena gajinya dia 100 juta. Jadi sekali gajian bisa mengumpulkan kakaknya. Tapi yang lebih utama hajikan dulu orang tua dengan syarat dia sendiri sudah haji terlebih dahulu. Apakah amal sedekah yang di awal diniatkan karena Allah, tapi dalam perjalanan sering terganggu dengan perasaan bangga diri, apakah menjadi tidak sah? Jadi tidak hanya sedekah tapi semua. Kadang orang sholat di awal ikhlas, di tengah muncul masuk ke masjid kosong, langsung sholat tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Masih di rakaat pertama ada orang masuk dari batuknya dekatnya, ini calon mertua. Nah, mau ada calon mertua muncul keinginan untuk dipuji, akhirnya dipanjangkan. Akhirnya ekspresinya dijebeu-jebeukan dengan harapan dari sholat langsung akan. Dia enggak. Dan itu muncul di tengah sholat, bukan di awal. Awalnya dosa. Kalau awal kemunculan itu enggak dosa, itu waswas syaitan. Syaitan membisikkan
dengan isi bisikan yang langsung muncul di hati tanpa terdengar suara apapun di telinga, itu waswas. Itu perkataan Imam Al-Qurtubi. Waswas adalah bisikan syaitan, isi bisikannya langsung muncul di pikiran, tidak ada suara apapun di telinga. Kalau ada yang berbisik di telinga bisa kabur dia. Tidak ada suara apapun tapi isinya langsung muncul, itu waswas. Itu dari syaitan, ujung-ujung. Yang kepikiran sebelumnya ujung-ujung muncul. Ketika ini muncul, nggak dosa, nggak berpahala. Karena itu bukan ikhtiarnya, langsung muncul. Nah, berdosa berpahala dilihat dari respon dia terhadap bisikannya. Kalau begitu muncul dari syaitan, tuh ada sahabat mertua, ayo lamakan rukunya, lamakan sujud, nanti beres sholat langsung dipanggil ke rumah. Lalu dia ikuti, ya. Akhirnya dia ikuti bisikan syaitan, rusak sholat. Pahala sholatnya itu hilang dan dia terancam mati. Sholatnya batal? Tidak batal. Secara fikih tidak batal, tapi pahalanya hilang. Tapi kalau engkau begitu muncul bisikan, ya sadar itu bisikan syaitan, lalu dia langsung tahu. Kalau langsung boleh tahu, atau dia langsung palingkan lagi, fokus kepada bacaan, kembali kepada keikhlasan. Semoga amat mertua mau kamu jadi nikahnya mau tidak, saya ridai. Terus fokus lagi, dia berpahala, sholatnya aman selamat. Nah, seperti itu berlaku bagi semua. Ketika kita ada plan gitu ya, kajian ada kajian, ambil dong, masukkan semua dalam plan. Ikhlas. Di tengah jalan muncul, aduh sayang ya, itu nabungnya sudah sekian bulan, nah munculnya itu syaitan. Terus bagaimana yang saya lakukan? Langsung memarikan kepada niat yang semula ini. Perintah Allah, Allah akan ganti di dunia, Allah akan berikan pahala yang berlipat di akhirat. Ini membuat harta saya jadi bersih dan menjadi barokah kehidupan saya, kembalikan ke sana. Maka insya Allah jadi pahala dan tidak rusak saudara kita. Tapi begitu muncul pikiran itu saya ya Allah sedih salah ini rusak. Kalau iya menyesal, besok saya tanyakan lagi ke DKM, saya ambil lagi dompet saya, itu rusak. Jadi tergantung respon kita terhadap munculnya bisikan dari syaitan. Ini di print sudah disiapkan sebulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selamanya diberikan. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi biji pala hanya sekedar buat masak? Jazakallah. Memang ada fatwa dari para ulama pala haram karena apa? Karena mengandung syai' minas muskil, sesuatu yang bisa membuat mah. Karena dikonsumsi dalam bentuk dalam jumlah yang banyak, semacam khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Semua yang membuat mabuk itu khamr dan semua yang membuat mabuk itu haram. Ma askara kathiru fa qaliluhu haram. Apa yang banyak yang memabukkan, sedikitnya pun haram. Jadi kalau biji pala satu dimasukkan ke sungai ke sayur sepanci, mabuk enggak? Karena kadarnya sedikit. Tapi kalau banyak mabuk, maka sedikitnya pun maas kalau kathiru faqaliluhu ya Allah maaf. Tapi saya tidak tahu apakah pala yang ditanyakan sama dengan pala yang dimaksud
sembrono, tapi mencari data. Ternyata dapati data demikian, keluar fatwa itu. Apakah semua jenis pala seperti itu? Allah, saya tidak tahu. Apakah pala yang ditanyakan adalah sama dengan pala yang difatwakan haram oleh para ulama? Allah. Terakhir, kalau kita memberikan pakaian bekas, apakah mendapat pahala? Ya, dapat, asal masih layak pakai gitu ya. Kepada orang yang membutuhkan, lalu kita berikan dan seterusnya. Kalau dalam rangka membantu menyenangkan. Tapi kalau dalam rangka menyenangkan, maka dosa. Dikasih aja pakaian sudah robek, sudah beler, dipakai dalam rangka menyenangkannya, itu dosa karena bukan infak, bukan sedekah, tapi menyenangkan. Tapi kalau pakaian bekasnya layak pada bencana, orang-orang butuh pakaian, kita kirim pakaian bekas tapi masih layak pakai dan manfaatnya itu bermanfaat dan dapat pahala. Kalau kita menengok orang sakit di rumah, apakah dapat pahala? Tapi dia sudah pulang, kemudian kita berikan makanan, apakah tidak dapat pahala? Bahwa dia sakit di rumah sakit dirawat, kita nggak sempat nengok. Setelah pulang kita nengoknya di pahala nggak? Pahala. Yang penting nengoknya, bukan di rumah atau di rumah sakit. Ketika di rumah sakit kita nggak sempat karena kesibukan atau karena nggak tahu. Ketika di rumah sakit kita nggak tahu. Pas dengar kabar, pas mau nengok ada berita sudah pulang, lalu kita nengok di rumah. Oh, bagus, sama mau di rumah sakit, mau di rumahnya, sama-sama menengok. Siapa yang menengok orang sakit? Di pagi hari 70.000 malaikat akan bersolawat kepada dia sampai sore hari. Dan siapa yang menengok orang sakit di sore hari, 70.000 malaikat bersolawat kepada dia dari sore itu sampai besok pagi. Dari sinilah lahirlah penjelasan bahwa disunahkan nengok itu kalau nggak pagi, sore. Bukan terlarang siang jam 1 ini terlarang, enggak boleh. Cuma nanti yang sholawatnya hanya dari jam 1 sampai sore, boleh nggak apa. Tapi disunahkan. Namun pagi jam 6 sudah nengok, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dapat sholawat terus, lebih banyak dan lebih lama, ya. Bukan haram, bukan terlalu boleh, tapi disunahkan. Baik di rumah sakit ataupun di rumah orang tersebut, ya. Sambil bawa makanan, senang. Apalagi sambil diisi kopi. Di rumah sakit berapa? 3 juta, saya kasih 10 juta. Jaga-jaga besok sana. Bagus ya. Cukup ya, sampai di sini insya kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.